Halo, kumaha, damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mobil minibus berpenumpang 5 orang menabrak bangunan rumah di kawasan objek wisata Palutungan, Kabupaten Kuningan. Tak hanya telur ayam, harga ayam potong di Kota Tasikmalaya dan Kota Bogor melambung tinggi, menembus Rp40.000 per kilogram. Di saat harga telur dan daging ayam melambung, pemerintah baru menggelar diskusi pemberian subsidi jagung lokal. Sebuah mobil minibus menabrak bangunan rumah semi permanen di kawasan objek wisata Palutungan, Desa Babakan Mulia, Kabupaten Kuningan pada Senin pagi. Akibatnya 2 orang mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Bangunan ini hancur setelah ditabrak minibus di kawasan Palutungan, Desa Babakan, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan pada Senin siang. Tak hanya rumah yang hancur, kondisi mobil minibus juga rusak parah dan ringsek di bagian depan. Mobil tersebut diketahui berisi 5 orang rombongan ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan. Petugas Satlantas Polres Kuningan yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian. Menurut keterangan polisi, kejadian bermula ketika mobil melaju dari Kuningan menuju lokasi wisata Palutungan untuk meninjau kegiatan di daerah tersebut. Di lokasi kejadian, tiba-tiba rem mobil blong. Jalan yang menurun tajam membuat mobil hilang kendali dan langsung menyeruduk bangunan rumah. Akibat kejadian ini, sopir dan seorang penumpang yang duduk di depan mengalami luka memar di bagian kepala. Keduanya dibawa ke rumah sakit Cigugur untuk perawatan. Saat kecelakaan terjadi, kondisi bangunan dalam keadaan kosong. Sekitar pukul 9 pagi, tadi ada kecelakaan tunggal yang melibatkan satu mobil, di mana mobil ini mengalami remblong. Namun pada saat kejadian kami menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 1, sehingga tadi kami langsung menuju ke lokasi dan memang betul ada kecelakaan tunggal yang melibatkan satu mobil jenis Ford Escape yang menabrak salah satu bangunan di seputaran kawasan wisata Cigugur. Jadi setelah kami lakukan pemeriksaan, tadi memang betul di dalam mobil terdapat 5 orang, di mana mereka semua merupakan adalah ASN di Kabupaten Kuningan, di mana driver saudara US yang mengendarai mobil tersebut adalah salah satu pejabat di UPTD di Dinas PUTR. Petugas Satlantas Polres Kuningan meminta keterangan saksi di lokasi kejadian. Petugas telah mengamankan mobil di Mapolres Kuningan guna pemeriksaan lebih lanjut. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Aksi kekerasan terjadi di sekolah antar siswa satu kelas di Kota Tasikmalaya. Berawal dari keisengan salah satu korban, mengakibatkan pelaku emosi hingga akhirnya terjadi perkelahian. Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menerima laporan dari salah satu orang tua siswa yang mengaku menjadi korban kekerasan dari teman sekelasnya. Karena pelaporan terkait kekerasan yang dialami anak di bawah umur, maka langsung ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Polres Tasikmalaya Kota. 5 saksi telah diperiksa, termasuk korban berinisial Z dan beberapa saksi lainnya. Meski demikian, pihak kepolisian juga membuka kesempatan untuk dilakukan restoratif justice atau memberi kesempatan kepada semua yang terlibat untuk bertemu bersama jika kedua belah pihak saling memaafkan karena masih anak-anak. Kan memang ada kekerasan yang terjadi di SMA 1 Negeri Kota Tasikmalaya. Nah, kebetulan kita langsung mengerjakan perkara itu dan kita cek memang si korban ada luka di bagian pelipis mata. Langsung bikin LP orang tuanya, ibunya sendiri, kita terima, kita buatkan LP dan langsung kita melakukan penyelidikan. Pemeriksaannya sampai saat ini sudah sejauh mana? Untuk pemeriksaan kita masih dalam tahap lidik ya, karena kita naikin tahap sidik. Kasus ini mencuat di media sosial dan menjadi perbincangan warganet setelah diunggah oleh orang tua korban di Facebook.
Foto luka anaknya juga dipajang di sana dengan narasi bahwa anaknya dianiaya oleh anak pejabat di Kementerian Pendidikan. Ternyata setelah diklarifikasi ke pihak sekolah, ternyata sang anak adalah putra dari seorang pegawai di Provinsi Jawa Barat. Aksi kekerasan di sekolah ini bermula dari keisengan pelajar berinisial F yang melempari pelaku AR dengan serpihan tembok. AR yang sedang belajar merasa terganggu dan membuatnya emosi. AR langsung bersitegang dengan F hingga terjadi aksi saling dorong. Kemudian datanglah A yang membantu F sehingga ketiganya saling terlibat keributan. Tidak cukup di situ, pelajar putri berinisial Z mencoba menghentikan perkelahian dengan menampar AR. Akibatnya, AR emosi dan mendorong Z hingga menghantam tembok dan menderita luka 3 jahitan di bagian pelipis. Atas kejadian inilah, korban Z melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan AR ke polisi. Pihak sekolah bergerak cepat untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mempertemukan keduanya. Akhirnya kedua pihak saling menyadari dan memaafkan serta mencabut laporan polisi. Hari ini saya begitu bahagia dan saya pun menyampaikan atas nama kedua belah pihak sudah dapat izin dari pihak yang mungkin menuliskan di Peksos, bagi termasuk pihak yang katanya dinyatakan mungkin pelaku atau korban. Semuanya sudah islah, alhamdulillah mereka sudah berdamai, sudah menyatakan saling minta maaf. Karena perlu saya sampaikan bahwa kepada keduanya ini semua tetap bermuara kepada masa depan anak. Jadi anak-anak kita harus kita pertahankan, dan saya sampaikan ke semuanya di Zoom itu bahwa kami akan jamin bahwa ini anak ini harus berlanjut. Tidak boleh gara-gara situasi ini yang hanya beberapa menit saja, tidak lama, situasi bercanda beberapa menit saja mengakibatkan situasi yang berbeda yang perlu nanti dijaga. Pihak sekolah mengatakan bahwa apa yang terjadi menjadi pembelajaran. Semua pihak yang terlibat juga sudah saling memaafkan dan kembali bersama. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Terpleset saat menjemur pakaian, seorang ibu Parubaya diduga jatuh ke bibir tebing setinggi 10 meter Sungai Ciliwung di Kelurahan Pabaton, Kota Bogor pada Minggu pagi. Tim SAR mengevakuasi korban dengan menggunakan perahu lantaran kondisi korban kritis akibat patah tulang. Posisi korban adanya di bawah. Seorang ibu Parubaya ditemukan terjatuh di bibir tebing setinggi 10 meter bantaran Sungai Ciliwung, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Minggu pagi. Beruntung, korban tak terbawa hanyut arus sungai setelah ditolong warga dan menepi ke dasar tebing. Sebelumnya, korban bernama Saripah ini diketahui hendak menjemur pakaian di belakang rumahnya. Naas, ia terpleset hingga jatuh tercebur ke dalam aliran Sungai Ciliwung. Tim SAR gabungan yang datang ke lokasi sempat kewalahan melakukan evakuasi lantaran posisi korban berada di bawah tebing yang curam dan terjal. Petugas terpaksa menerjunkan perahu untuk membawa wanita berusia 51 tahun itu naik melalui jalur terdekat. Akibat kejadian itu, korban mengalami patah tulang di tangan, leher, dan kepala. Tadi kira-kira jam berapa diketahui? Jam 8. Jam 8. Awalnya memang mau apa sih? Bisa Jemur lap. mau jemur lap. Itu sebelumnya mau mandi, cuman sempatin buat ngejemur lap ini. Nggak ada dia, Bu. Kalau saya perhatiin tadi masih sadar ya. Alhamdulillahnya masih sadar. Kecuali kalau udah koma atau pingsan itu lebih fatal lagi. Kalau misalkan masih sadar, istilahnya kita bisa tahu kondisi yang sakit di mana-mananya. Karena kan ya emang dari awal juga saya pas begitu di perjalanan mikirnya kalau misalkan nggak sama tim BPD besar lah, pasti sulit Pak, karena evakuasinya emang lumayan curam. Karena kondisi dasar tanahnya aja untuk batu-batunya udah mulai banyak yang bergeser Pak. Oh. Itu untuk kendala medan. Jadi korban setelah diperiksa itu ada patah lengan sebelah kiri, terus kaki memar, sama ada luka di kepala sama leher mungkin akibat benturan. Korban dibawa ke mana? Jadi untuk saat ini dibawa ke PMI. Ke PMI. Setelah berhasil dievakuasi, kondisi korban yang kritis kemudian dibawa ke Rumah Sakit PMI Bogor untuk menjalani perawatan medis. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.
Tumpukan sampah yang memenuhi anak sungai Cigadung di Pamanukan, Kabupaten Subang mulai diangkut dengan alat berat pada Senin siang. Puluhan personel polisi dan TNI juga diterjunkan menyusuri sungai untuk membersihkan sampah yang tersisa di aliran sungai. Susur sungai dilakukan puluhan personil dari kepolisian bersama anggota TNI di aliran anak sungai Cigadung di Dusun Pengasinan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. Lokasi ini sebelumnya dipenuhi bertonton sampah sehingga mengganggu dan meresahkan warga. Pembersihan dengan susur sungai sengaja dilakukan setelah sebelumnya tumpukan sampah di lokasi ini dihanyutkan ke sungai pembuangan Pengaritan dan mengalir menuju wilayah Sukasari, Subang. Sampah sengaja dihanyutkan agar bisa tertahan di sungai Pengaritan untuk diangkut dengan alat berat. Ini kami bersama-sama melaksanakan susur sungai dari depan hingga ke ujung, yaitu membersihkan ataupun kerja bakti terkait dengan sampah-sampah yang selama ini mungkin kemarin viral. Hari ini kita buat bersih. Setelah dinyatakan bersih dari sampah, petugas langsung melakukan pengangkutan sampah yang tertahan di sungai pembuangan Pengaritan di wilayah Kecamatan Sukasari, Subang. Diperkirakan, proses pengangkatan sampah dengan alat berat membutuhkan waktu hingga 5 hari. Kurang lebih kira-kira 5 harian lah. 5 hari untuk nanti diangkut ke TKP, yaitu ke Jalupang, Kecamatan Paligan. Kendalanya apa sih, Pak? Ya, kendalanya karena yang pertama mungkin masyarakat kurang sadar ya. Kenapa membuang sampah sembarangan, sedikit demi sedikit ya akhirnya menumpuk. Pas terjadi penumpukan ya pemerintah yang jadi sasaran masyarakat. Tapi kalau seandainya masyarakat sadar ya tidak akan menumpuk seperti ini. Tapi yang di sana sudah bersih ya, Pak? Insya Allah sudah bersih. Sisanya di sini nanti dibersihkan? Ya, dibersihkan kurang lebih 5 hari lah. 5 hari akan dibersihkan, diangkut ke Jalupang. Sampah yang diangkut dari sungai selanjutnya dibawa menggunakan truk sampah untuk dibuang ke TPA Jalupang di Kecamatan Cipendei, Subang. Warga diimbau agar tidak lagi membuang sampah ke aliran sungai karena akan memicu datangnya penyakit dan menyebabkan banjir. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang.